Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan tips uh, bagaimana mengatasi kebocoran pada AC. Jadi sebenarnya ini nih udah pernah dibersihkan waktu kemarin. Jadi belum lama, tapi kok masih bocor gitu kan. Nah, dan di sini saya sekalian akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana caranya mencuci AC indoor. Ini AC 2 PK. Nah, ini udah saya siapkan peralatannya. Sebenarnya nggak harus selengkap ini. Buat yang di rumah juga bisa pakai selang pipa. Ini saya udah siapin tangga. Ini galon buat nanti pembuangan. Ini selangnya, selang mesin. Ini plastik buat penadahnya air. Nah, plastik hitamnya buat nutup modul. Ini bak airnya sama mesinnya. Baknya udah saya kasih air. Jadi ingat ya, alatnya nggak harus lengkap ini. Pakai selang keran juga bisa. Selang masuk ke keran, buka gitu kan. Terus penadah airnya juga bebas lah. Kalau di rumah sendiri kan bisa ini, bisa pakai ember atau apa gitu kan. Pokoknya kuncinya itu harus berani aja, niat aja. Bisa daripada manggil tukang kan biaya lagi buat ini. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ini kan casingnya. Nah, casing ini dibuka dulu. Casingnya dibuka dulu nih. Ini saya kasih pengertian dulu ya. Karena nanti nggak bisa pakai ini. Setelah casing dibuka, casing depan itu ditarik aja bisa, nggak pakai ini, nggak pakai skrup. Nah, nanti itu saringannya bisa diambil dulu, bebas, atau skrupnya. Nah, ini skrupnya nanti dibuka. Pokoknya skrup bagian depan itu dibukain, saringannya dibuka, diambil, gampang ambilnya, tinggal ditarik ke atas dikit, terus pegang bawah, tarik atas, terus tarik ke bawah. Terus si siripnya ini dilepas. Sebelum melepas casing utamanya, casing gedenya, sirip ini harus dilepas. Karena dia ikut rangka ininya, ikut rangka ini bodi utamanya sih ini. Kalau nggak dicopot dulu nanti nyangkut biasanya. Gampang ini ngelepasnya juga, cuma pakai nah, casingnya pokoknya dilepas dulu. Nah, setelah dilepas, pipa pembuangannya ini cabut. Nanti di bawah itu ada pipa pembuangan, itu dicabut. Nanti pipa ini yang akan kita semprot pakai selang. Ya, selang dari kran atau selang dari apa, nanti masukin, semprot. Nah, kenapa harus dicopot dan disemprot? Karena mampetnya kotoran itu kemungkinan ada di pipa pembuangan. Dan nanti bisa dites kalau disemprot dari atas si AC-nya, airnya lancar apa enggaknya, nanti bisa kelihatan dari pembuangannya. Jadi nanti ketahuan lah bocornya di mana. Kalau pembuangannya nggak lancar ya, pembuangannya nggak lancar di AC-nya, berarti di AC-nya. Tapi ini kemungkinan besar biasanya itu di pembuangannya nggak lancar, atau udah berlumut atau kotor. Nanti tinggal dimasukin, ditembak pakai selang air. Nah, ini dipasang kantong plastiknya ini tuh buat nada airnya. Karena ini kan kayak di perkantoran. Kalau di rumah sendiri ya bisalah dipakai ember apa nanti dilap lagi. Dan kantong-kantong seperti ini udah dilengkapi dengan selang bawahnya itu pembuangannya. Itu di toko-toko AC pasti ada. Jenis ukurannya mau yang 1 PK apa 2 PK itu ada.
di ya kalau di perkantoran ya supaya rapi biar nggak basah kemana-mana. Terus selangnya dimasukin ke ini tadi pakai selang pakai galon kosong. Ada selangnya itu dimasukin ke galon kosong buat pembuangannya. Sebenarnya sangat gampang, sangat mudah. Bersihin kotoran di indoornya itu, di siripnya itu, usahakan jangan menyamping, tapi atas bawah, atas bawah, atas bawah, karena takut kalau menyamping semprotannya kenceng, nanti siripnya yang rusak. Jadi baiknya usahakan atas bawah, mau pakai semprotan burung itu asal agak kencang, yang penting intinya kan kotorannya hilang, membuang kotoran, terus semprot gitu kan, terus pelan gitu, maksudnya nggak harus pakai alat yang bagus banget, enggak, intinya pokoknya buang kotoran biar bersih gitu kan. Nah ini langsung diambil pipa pembuangannya, ditembak dulu di pipa pembuangannya. Setelah ditembak di pipa pembuangannya, baru dites dari atas sirip-siripnya itu AC-nya, unitnya lah, disemprot dari atas, bersihin. Dilihat juga nanti pembuangannya, ya kan, dilihat pembuangannya lancar enggak. Kalau lancar berarti udah pasti di pembuangannya yang empat, makanya ini ditembak dulu. Nah ini tadi disemprot dari atas itu pembuangannya lancar. Tapi kenapa kok bocor? Berarti kan pembuangannya nggak bagus, ada kotoran, ada endapan. Biasanya emang kalau udah lama nggak pernah disemprot pembuangannya, itu ini kayak yang ada endapan lah, kayak lumut gitu, lumut kecil gitu. Itu mah semut kecil ya lumut lah gitu kan. Ya kira-kira kalau umpamanya airnya kurang ya semprot lagi gitu. Nanti kan biasanya kerasa tekanannya itu balik, itu berarti mampetnya banyak. Kalau tekanannya nggak begitu kenceng, airnya bablas gitu, berarti ya kotorannya nggak terlalu banyak, cuma emang menghambat lah. Ya kalau pengen yakin ya semprot lagi gitu aja. Dipastiin aja ya kira-kira udah bersih gitu aja. Terus nah di bagian kanannya itu kan ada modul yang udah dibungkus pakai plastik gitu. Ya itu hanya menjaga-jaga aja supaya nggak kesemprot gitu kan. Dan untuk listriknya itu nggak harus dimatikan. Ini tadi dikerjain nggak dimatikan juga. Maksudnya masih kondisi ada listrik nyala, nggak apa-apa. Yang penting nyemprotnya kan nggak pasti asal, nyemprotnya ya pelan-pelan gitu kan, diarahkan yang pas lah gitu kan. Pokoknya intinya gitu. Untuk bersihinnya untuk mastiin lagi, setelah disemprot pipa pembuangannya, sirip-siripnya bodi belakang atas sirip, depan sirip atau tengahnya itu semprotin gitu kan. Ingat semprotnya atas bawah, jangan menyamping, tapi atas bawah, supaya siripnya nggak rusak gitu. Kalau pembuangannya udah lancar, nanti kan kelihatan tuh dari pembuangan si unit AC-nya nanti udah ngocor, berarti bagus. Nah nanti tembak di pipa pembuangannya yang keluar. Kalau udah cukup, kira-kira udah bersih, tekanannya nanti kan kerasa tuh, baru diberesin, maksudnya dipasang lagi, sampai setelah dipasang semuanya, terus terus tesnya ya maksimalin aja dengan suhu yang
rendah dengan suhu berapa ya, di bawah 20. Terus fan-nya, anginnya itu dibuat 4 strip gitu sih, 3 strip dulu. Nanti kalau maunya bocor apa enggaknya mah kelihatan. Tapi kalau udah dilakukan pembersihan seperti itu udah yakin sih. Terus setelah ini jangan lupa dipasang lagi pipanya. Jangan sampai lupa, sebelum casing segala macamnya dipasang, pipanya pasang lagi, pipa pembuangannya dipasang lagi. Udah pasti dipasang. Bisa mau dites lagi dari atas bisa. Maksudnya disemprot lagi di atas bisa kalau punya pipanya dipasang. Tapi saya sih kita sih jarang, kalau udah disemprot udah yakin ya nggak usah dites lagi pakai air. Biasanya sudah pasti sembuh lah, udah pasti bener gitu. Emang rata-rata kadang-kadang ada yang kurang telaten, waktu nyuci ya dicuci aja gitu kan. Waktu nyuci tuh cuma kayak yang cuci tapi selang tuh jarang dicabut dan disemprot. Karena apa? Karena biasanya selangnya untuk penyemprotnya itu beda. Yang selang penyemprotnya itu biasanya kan kita pakai apa? Kayak pakai pegangan untuk apanya itu, untuk nyemprotnya lah gitu kan. Kayak apa? Kerannya, ada keran untuk menembaknya. Nah itu nggak bisa masuk ke dalam selang pipa pembuangan. Nah makanya kadang-kadang kita itu bawa satu selang buat nembak, yang ujungnya itu benar-benar cuma selang potongan gitu, bisa masuk gitu kan. Yang satunya buat nyemprot itunya, buat nyemprot unitnya itu biasanya kita pakai keran yang ini, ada on off nya gitu. Nah pasang lagi. Nah pemasangannya itu gampang. Ngelepasnya, cara ngelepas casingnya itu tadi agak lupa sih, nggak apa-apa ini tak jelasin lagi. Cara ngelepas casingnya jangan lupa, maksudnya jangan ditarik dari bawah. Cara ngelepas casingnya itu pegang atas, ada sirip tuh, pegang atas, itu ditarik ke atas baru ditarik ke depan, maksudnya ditarik ke kita gitu kan. Dipegang siripnya, tarik dulu ke atas supaya kunciannya lepas, baru ditarik. Pemasangannya sama, dipasin dulu di atas, dikunci, baru didorong bodinya. Didorong bodinya. Kalau udah didorong bodinya, udah ngancing semua di atasnya, udah tinggal dipasang kayak skrupnya tuh pasangin. Terus saringannya, baru ininya sirip depannya itu. Rokok sih bos. Nah udah tinggal masangin ininya, siripnya. Ya yang penting jangan takut ya. Kalau umpamanya takut kenapa ya udah listriknya dimatiin dulu, boleh, lebih aman. Ya kalau kayak kayak yang orang-orang kayak saya gini kan masih sayang lah kalau umpamanya manggil orang gitu, kalau sendiri. Apalagi itu unit AC punya kita sendiri, jadi nggak harus yang takut gitu kan. Yang penting yakin dan hati-hati, supaya ya hasilnya bagus, supaya dan lumayan juga kan kalau umpamanya bayar orang itu kan, paling enggak ya ada yang 120, ada yang ya antara 80 sampai 120-an lah. Untuk kadang ada beda-beda, ada yang satu
1 PK tuh dengan harga sekian, 2 PK dengan harga sekian. Cuma memang biasanya langsung disemprot pakai outdoornya juga disemprot. Karena ini infonya dari pemiliknya tuh belum lama ya, kita hanya mengatasi kebocorannya aja. Karena memang dilihat kondisinya masih bersih. Pasang sirip bawahnya itu gampang, tinggal kan udah kayak ada klipnya gitu loh, kayak ada pen. Nah, ada pen buat masuk ke sampingnya gitu, ada lubang di bodinya, lubang di ininya pennya, tinggal ngunciin gitu, tinggal masukin dikunciin. Nah, masangnya juga gampang itu, karena masang saringannya tuh kayak udah ada kayak udah ada relnya lah, tinggal ngepasin, dorong, nanti tinggal dipasin bodinya gitu, udah ada dudukannya. Biasanya juga kalau umpamanya udah lama nggak diservis gitu, udah lama nggak dicuci, bodinya casingnya pun kotor, biasanya harus dicuci juga. Ini tadi kan masih sangat bersih lah, masih bersih banget. Ini dikasih tebeng, ini biasanya dikasih tebeng ini biasanya tukang AC nggak menyarankan sih pakai kayak gini, karena si anginnya balik gitu loh. Anginnya balik, nanti biasanya kayak di dindingnya gitu tuh jamuran, terus nggak bagus lah. Ya namanya produsen pengen jual barang, cuma nggak, kalau dari saya pribadi sih nggak menyarankan pakai begini. Bukan saya sih, lebih ke karena anginnya kan mantul balik lagi gitu loh, kena bodi juga iya, kena dinding iya, dindingnya nanti biasanya lama-lama jamuran karena ke ini hawa dingin terus gitu loh, hitam nanti biasanya. Yang pernah saya temuin tuh kayak gitu. Udah tinggal dites, ntar nyalain. Setelah dinyalain ya bisa ditunggu, tapi yakin sih kalau untuk mengatasi kebocoran ya dengan cara seperti ini biasanya pasti sembuh dan nggak nggak gagal, jarang gagal lah. Ya udah segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat, ojo wedi-wedi, wis garap dhewe wae ning omah. Oke,